Shalom Bapak Ibu. Saya mengucapkan juga terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa melayani di GSPD di Philadelphia di Villa Topang Baru. Kita percaya bahwa ini yang kedua kali saya hadir. Waktu pertama kami hadir waktu kita ada persekutuan pada hamba Tuhan. Lalu hari ini saya bisa diberikan kesempatan untuk bisa melayani dalam ibadah pada pagi hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Doni Susanto. Saya melayani sebagai gembala jemaat di GB Rise Star Community di Gading Serpong. Ya, jadi saya dengan pastor saudara kita ada dalam komunitas para hamba Tuhan. Kita keliling tukar mimbar, bukan tukar mimbar, tukar pembicara. Kalau mimbar tukar boleh juga sih. Jadi kita sering gantian. Jadi kita bisa berkunjung bersama gereja-gereja Tuhan. Dan saya juga pernah beliau juga di beberapa event-event atau kegiatan-kegiatan hamba Tuhan. Dan saya sudah menikah Bapak Ibu, istri saya nggak bisa ikut, mohon maaf karena pas jam 9 nanti ini kita juga ada ibadah pagi. Ya, kita ada 2 kali ibadah jam 9 sama jam setengah 5. Jadi istri saya jaga kandang, ya saya yang keluar kandang ya Bapak Ibu. Ya, oke. Mungkin demikian perkenalan singkat kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu untuk kita sama-sama berbagi firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang iman yang mendatangkan berkat. Mari kita buka di dalam Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-7. Nah, mari kita akan baca secara bergantian. Saya membaca di ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca di ayat kedua. Demikian kita berselingan sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai ke-7. Perikopnya berjudul tentang minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penabi buta sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Saudara? Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat berbuat bagimu? Beritahulah kepadaku apa yang mempunyai di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak ada sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli isinya. Ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara? Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah kau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutup nyala pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya yang mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Saudara? Ketika bejana-bejana itu penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sepuluh bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu pergilah minyak itu mengalir. Ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, kalau kita bisa memperhatikan di dalam perikop ini, saudara, kita akan menemukan bahwa janda nabi ini sedang mengalami suatu kesulitan. Ya, jadi kalau kita membaca kisah ini bercerita tentang seorang janda nabi-nabi pada zaman Elisa. Ya, dia ditinggal mati suaminya, lalu dia harus hidup mandiri, membiayai anak-anaknya, menghidupi anaknya, 2 anaknya, dan karena suami sudah meninggal, dia tidak punya penghasilan, maka dia harus bekerja. Tetapi apa yang menjadi kebutuhannya tidak mencukupi sehingga dia berhutang. Dan ketika dia tidak mampu berhutang, maka pada zaman dulu kalau orang tidak bisa bayar hutang, maka bisa diambil anaknya untuk jadi budak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, janda nabi ini kehilangan suami, kehilangan sumber penghasilan. Dia sudah bekerja keras, dia sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tulang punggungnya yang selama ini memberikan penghasilan
untuk supaya keluarganya bisa makan sudah tidak ada. Mau nggak mau dia harus bekerja, dia menjadi tulang punggung. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semua ya Bapak Ibu. Kalau saya memperhatikan, kalau seorang wanita ditinggal oleh pria itu bisa menjadi tulang punggung. Ya. Kalau saya perhatikan ya, kalau misalkan seorang suami istri, suami yang dipanggil Tuhan, seorang wanita tuh bisa menjadi berperan sebagai ibu, sekaligus juga bisa menjadi bapak. Tapi kalau pria ini nggak tahan, saudara. Kalau pria ditinggal oleh wanita, dia nggak bisa menjadi seorang ibu, makanya dia buru-buru mencari ibu baru. Betul ya Bapak Ibu? Benar nggak ya Bapak Ibu? Ya, kalau saya memperhatikan kenapa? Memang wanita itu didesain oleh Tuhan sebagai penolong. Antara yang ditolong dengan yang menolong lebih kuat siapa? Penolong kan ya. Nah, wanita diciptakan oleh Tuhan sebagai penolong pria. Kalau penolong dia lebih kuat daripada pria. Mungkin bukan kuat secara fisik, tetapi kuat mentalnya, ya, kuat dalam menghadapi situasi apapun gitu kan. Jadi makanya itu yang menjadi perbedaan antara pria dan wanita. Kalau pria menjadi tulang punggung, tapi belum tentu bisa menjadi seorang ibu. Tetapi seorang ibu, ya dia menjadi tulang rusuk, dia juga bisa menjadi tulang punggung. Kalau misalnya nggak ada pria, betul kan Bapak Ibu? Karena kalau misalkan itu pria-pria kalau ditinggal istri, biasanya cepat-cepat cari bini baru. Kalau istri kalau ditinggal oleh suami masih bisa bertahan, bahkan fighting. Saya menemukan banyak sekali para ibu-ibu single parent itu berjuang mati-mati sama untuk anaknya bisa bertumbuh. Ada seorang pekerja kami, dia single parent. Ya, dia single parent dan dia bisa menghidupi anaknya sampai selesai siang sampai kerja. Dan itu menjadi pengejar di gereja kami. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, suara saya bisa kedengaran ya? Gak apa-apa ya? Oke, kita bisa melihat bahwa janda daripada nabi ini ditinggal oleh suaminya. Sumber pendapatan penghasilannya sudah tidak ada. Kebutuhan terus berjalan. Bahkan harga-harga mungkin naik. Kebutuhan keluarga naik, harga kebutuhan pokok naik. Sementara pendapatan yang dia mungkin sudah lakukan, mungkin pendapatannya tetap, bahkan cenderungnya menurun karena tidak ada sang suami yang menjadi penghasilannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dialami oleh janda nabi ini mungkin sama seperti yang kita alami pada hari-hari ini. Apa yang dialami oleh janda nabi ini mungkin sama halnya dengan apa yang kita alami pada hari-hari ini. Kita lihat pada hari-hari ini, ya, kebutuhan semakin naik, sementara pendapatan tetap dan cenderung turun. Artinya terjadi apa? Ketika harga barang itu naik, sementara daya belinya turun, itulah yang terjadi namanya kesulitan atau krisis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, janda nabi ini apa yang dialami mungkin sama seperti yang kita alami pada hari-hari ini. Hari-hari ini mungkin kita mengalami kesulitan sama seperti janda nabi ini. Mungkin bedanya janda nabi ini sudah ditinggal suaminya, tidak punya penghasilan dari suaminya, dia harus berjuang sendiri. Mungkin kita masih punya pasangan. Tetapi yang terjadi adalah hari-hari ini kalau kita perhatikan kebutuhan semakin naik, itu kan Bapak Ibu. Sementara daya beli turun. Yang dulu uang gocap beban 50.000, ya itu bisa beli banyak. Sekarang 50.000 itu udah nggak terlalu banyak artinya. Kalau saudara ke Gading Serpong, saudara makan di Gading Serpong ya, sekali makan tuh mungkin bisa sampai satu orang tuh bisa sampai 50.000. Yang zaman kemarin yang dulu 50.000 bisa makan di luar. Ya, kalau sekarang yang terjadi adalah kalau saudara ke Gading Serpong itu harga makan itu 40-an, 50-an gitu. Jadi untuk 50.000 yang dulu kita bisa join, suami istri bisa makan bersama, sekarang bisa makan sendiri. Nah, kesulitan ini yang dialami oleh kita dan juga dialami oleh janda nabi.
Apa yang dialami oleh janda Nabi ini mungkin sama seperti yang kita alami. Ekonomi sulit, mungkin kita kejebak hutang, kejebak pinjol. Ada yang kejebak pinjol? Ada yang pernah berhubungan dengan pinjol? Kita kejebak hutang, ekonomi sulit, pinjol, harga dalam pada lambung naik, dan kadang ini yang membuat kita jadi khawatir. Situasi-situasi ini kadang membuat kita khawatir. Kita lagi rakyat lagi susah-susahnya, ya kan? Pejabatnya ada punya emas lebih gede daripada Monas. Jadi saudara bisa berarti kita sudah susah, ya. Kondisi-kondisi lagi nggak kurang baik. Tetapi kita bisa belajar bersama-sama bagaimana dalam situasi kondisi kita, iman kita ini yang mampu menghadirkan berkat dalam hidup kita. Nah, saudara, menurut buku dari The End of Stress atau buku tentang akhir daripada stres, penulisnya adalah Don Joseph Dewey. Itu seorang peneliti atau penulis dari Amerika yang terkenal dengan human resource atau tentang personality. Dia mengatakan begini, hasil daripada survei, ya, dia mensurvei beberapa orang, surveinya itu lebih daripada puluhan orang. Maka dia menemukan bahwa 85% apa yang kita khawatirkan itu tidak pernah terjadi. Menurut buku daripada Don Joseph Dewey, ya, dia seorang human resource atau seorang personality. Dalam bukunya The End of Stress, dia menemukan bahwa 85% apa yang kita khawatirkan atau kita takutkan itu tidak terjadi. Jadi apa yang saudara takutkan 85% itu tidak terjadi. Itu menurut penelitiannya, saudara. Nah, artinya kalau kita khawatir, takut, maka kebanyakan apa yang kita khawatirkan itu sebenarnya tidak terjadi. Ketakutan kita sendiri, kekhawatiran kita sendiri yang membuat kita kadang stres, padahal itu belum tentu terjadi. Dan menurut buku ini, survei ini, kenyataannya 85% mayoritas itu tidak terjadi. Coba sudah lakukan? Pernah nggak sudah mengalami, sudah khawatir, takut, ya kan? Tapi apa yang sudah takutkan tidak terjadi. Kebanyakan tidak terjadi. Yang terjadi itu cuma 15%. Nah, 15% yang terjadi, ya saudara, dari 15% apa yang kita khawatirkan atau kita takutkan itu terjadi, maka ditemukan juga di riset tadi 79% dari 15% ketakutan yang terjadi, 79% itu kita bisa menanganinya, kita bisa melewatinya. Siapa pernah mengalami masa-masa peristiwa 98? Kita bagian seperti sejarah peristiwa 98. Tapi sudah bisa lalui kan sampai sekarang ini? Ya. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Dolar waktu itu dari 2000, 1000 tiba-tiba melonjak ke 17. Krisis waktu itu. Tapi kita tidak lalui kan? 98 pada takut semua, pada lari semua, selain musuh ya, pada ketakutan semua. Tetapi nyatanya kita sudah bisa lewati. Betul kan Bapak Ibu? Lalu masuk lagi pada waktu mulai masa-masa reformasi, pernah ada krisis, zamannya Pak SBY, tetapi bisa dikendalikan, bisa lewati juga. Kemarin perang Iran Amerika, minyak naik lagi, takut lagi, lalu naik, tapi kita bisa lalui. Betul kan Bapak Ibu? Dan hari-hari ini ya, waktu kita perhatikan gaya beli lagi susah dan sebagainya, kita sampai hari ini saudara dan saya masih bisa duduk dan berdiri di gereja ini. Amin. Sudah bisa dilalui. Jadi 85% apa yang kita takutkan, kita khawatirkan itu tidak terjadi. Amin. Kalaupun 15% yang terjadi, apa yang kita takutkan, khawatirkan 79%-nya itu, artinya mayoritas kita bisa laluinya. Karena apalagi yang mau kita takutkan, apalagi yang mau kita khawatirkan. Pak Pendeta, apakah kita nggak boleh takut? Boleh. Apakah kita nggak boleh khawatir? Bisa. Karena namanya manusia. Sama seperti janda ini. Janda ini sama suaminya sudah main Tuhan. Ingat kok, janda
nabi ya, pada zaman dulu nabi itu adalah penyambung lidah Allah. Rombongannya Isa. Kapan kayak kami lah, karena saya dengan kasih saudara, kita kumpul para gembala-gembala. Nah, jaganya itu lah kurang lebih. Kita sudah mereka melayani sudah dipakai Tuhan, tetapi mengalami yang sama, mengalami krisis sulit. Nah, ingat ini Bapak Ibu, ya. Bukan berarti kita melayani Tuhan kita bebas krisis, enggak. Keadaan krisis bisa terjadi, tetapi yang membedakan pasti ada pertolongan Tuhan di balik krisis itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi ini mengalami krisis, tapi kalau sudah melihat tadi baca editnya, dia mengalami mujizat daripada Tuhan, mengalami berkat daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah sekali dikasih Tuhan Yesus. Jadi kekhawatiran itu adalah ketakutan yang menghukum kita secara berlebihan. Jadi kalau kita khawatir berlebihan, takut berlebihan, itu bisa menghukum kita. Kenapa bisa menghukum kita? Artinya apa? Hukum itu adalah sesuatu yang mengikat kita. Kalau kita khawatir yang berlebihan, takut yang berlebihan, maka kita tidak punya arah bergerak untuk mengatasi ketakutan dan kekhawatiran kita. Kenapa? Kita terbelenggu, terhukum karena ketakutan. Coba lihat kiri kanan saudara, ada wajah takut kan? Coba lihat belakangnya ada wajah yang khawatir kan? Saudara, kekhawatiran adalah ketakutan yang menghukum kita secara berlebihan. Nah, kalau kita memperhatikan, janda Nabi itu juga mengalami ketakutan atas begitu mereka. Dikejar-kejar sama debt collector, dikejar-kejar sama mata elang. Dia mau disita, kalau mata elang menyita motor atau mobil yang kita kredit. Tapi dia mau diambil anaknya, 2 anaknya, mau diambil sebagai budak, dikejar-kejar. Jadi zaman dulu juga ada debt collector saudara. Ya, sama ya di zaman sekarang pun ya kita menemukan kalau saudara pinjam tapi nggak bisa mengembalikan, saudara diukur sama debt collector. Nah, janda ini juga mengalami ketakutan atas hidup mereka. Tetapi sudah perhatikan, janda ini memiliki iman yang diwariskan oleh paman suaminya, sehingga iman itu yang membawa pada mujizat dan berkat, sehingga janda ini, kehidupan pada janda ini bisa diberkati Tuhan dalam situasi krisis. Saya ulangi, ya, janda ini juga mengalami namanya. Jadi janda ini juga mengalami namanya situasi sulit, krisis seperti yang sekarang kita alami. Nah, tetapi saudara perhatikan baik, keluarga yang mewariskan iman, yang punya iman, ketika dia ditinggal oleh suaminya, iman itu diwariskan kepada keluarganya. Itu yang membuat iman daripada janda ini mampu untuk mendatangkan mujizat dan berkat dalam kehidupannya. Saudara bisa memperhatikan, dia minyak yang dituangkan tidak pernah habis sampai guling-gulingnya nggak ada lagi. Dan saudara tadi membaca di akhir ayat tadi, jualah minyak itu, bayar utangmu, hiduplah dari kelebihannya, hiduplah dari kelimpahannya. Artinya apa saudara? Artinya iman janda inilah yang menentukan mujizat dan berkat yang dialami padanya. Beriman kepada Tuhan itu berarti mempercayai Tuhan dalam menghadapi realita. Saya ulangi, beriman kepada Tuhan itu berarti percaya sama Tuhan dalam menghadapi realita atau kenyataan. Iman itu tidak menghapus realita. Thank you. Iman itu tidak menghindari realita. Iman itu tidak menghapus kenyataan. Tetapi iman itu adalah mempercayai Tuhan dalam menghadapi realita. Amin. Sekarang kita menghadapi realita, betul kan? Apa yang Bapak Ibu alami, hamba Tuhan, kita juga alami. Saudara mengalami namanya sulit ekonomi. Gereja pun juga mengalami yang sama. Bukannya berarti gereja itu karena dekat sama Tuhan gak mengalami krisis. No, sama saudara. Kita juga mengalami. Nah, yang membedakan adalah orang beriman, artinya adalah percaya pada Tuhan dalam menghadapi realita. Orang yang beriman tidak berarti realita itu menyingkir, tidak berarti realita itu terhapus, tetapi tetap berhadapan dengan realita.
Saudara krisis, orang Kristen krisis, di luar juga krisis. Di luar sedang krisis, kita pun juga kena dampaknya. Tetapi yang membedakan adalah orang beriman adalah mempercayai Tuhan dalam menghadapi realita. Ketakutan atau kekhawatiran itu akan selalu menghalangi pertolongan Tuhan. Kalau kita takut, khawatir berlebihan, itu kita sedang menghalangi pertolongan daripada Tuhan. Iman itu kita percaya kepada Tuhan dalam menghadapi realita. Tetapi ketakutan dan kekhawatiran itu menghalangi pertolongan Tuhan dalam menghadapi realita. Siapa di sini dalam situasi ekonomi yang tidak bagus? Angkat tangan saudara. Wah, luar biasa. SPT semuanya aman, makmur. Luar biasa. Saudara, jangan takut, jangan khawatir. Karena ketakutan itu kadang menghalangi kita, menghalangi pertolongan Tuhan. Contohnya, di Alkitab kita pernah baca, ketika Elisa sama bujangnya itu berada di suatu kota di Samaria, kalau nggak salah ya, di kota di Samaria, dan kota itu dikepung oleh pasukan musuh. Betul kan? Pasukan musuh itu banyak. Mereka sudah mempersiapkan diri bagaimana bisa menyerang kota Samaria. Di dalam kota itu, di kubu-kubu kota itu ada Elisa dan sama bujangnya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ini yang membedakan apa yang tadi saya sampaikan. Beriman itu percaya pada Tuhan dalam menghadapi realita kenyataan. Tapi ketakutan, kekhawatiran itu menghalangi pertolongan Tuhan. Bujangnya itu takut, saudara. Dia teriak-teriak sama Elisa, Tuanku, Tuanku, mati kita. Karena kita sudah dikepung, pasukan musuh banyak. Itu celaka kita. Lalu Elisa membawa bujangnya itu ke atas benteng. Si bujangnya bilang, tuh Pak Elisa, lihat banyak banget musuh kita, mati kita nggak bisa kemana-mana dikepung. Lalu Elisa bilang apa? Gak usah takut, yang menyertai kita lebih banyak. Betul kan ya? Lalu apa? Elisa berdoa, selaput matanya yang bujangnya khawatir, yang takut itu dibuka. Perhatikan, kekhawatiran dan ketakutan berlebihan itu menghalangi pertolongan Tuhan, menutupi jalan pertolongan Tuhan. Ketika didoakan oleh Elisa, selaput matanya terbuka, dia melihat di balik pasukan yang mengepung dia, bukit-bukit itu semua berbaris pasukan malaikat Tuhan pakai baju putih dengan kuda-kuda dan sebagainya. Itu lebih besar daripada pasukan musuh yang mengepung. Ketika bujang Elisa itu melihat, hatinya tenang. Karena apa? Ketika dia takut, dia khawatir, matanya tertutup. Bukan matanya merengking, saudara, tertutup selaputnya. Nah, ingat baik-baik. Kita bisa takut, kita bisa khawatir, tapi jangan sampai ketakutan kita, kekhawatiran kita menghalangi pertolongan Tuhan untuk menolong kita. Amin, Bapak Ibu. Beriman artinya percaya sama Tuhan dalam menghadapi realita. Realita memang kayak gini. Beriman pada Tuhan, percaya Tuhan masih tolong kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita percayai, apa yang kita yakini, itu akan mengubah cara berpikir kita. Betul kan Bapak Ibu? Kalau kita percaya, pasti kita akan bertindak. Apa yang kita percaya itu akan merubah pikiran kita. Kalau sudah bertemu dengan orang, Tuhan pasti tolong, nggak mungkin. Tuhan pasti nolong, nggak mungkin, impossible. Ketika orang itu bilang impossible, nggak mungkin, maka dia akan nggak melakukan apa-apa. Tapi kalau kita bilang Tuhan akan tolong kita, ya saya percaya. Ketika kita percaya, maka pikiran itu akan kebuka seperti bujang itu kebuka. Kalau kita percaya, pikiran kebuka, pikiran itu akan mempengaruhi perbuatan kita. Apa yang kita pikirkan itu dinyatakan dalam perbuatan. Betul kan ya? Jadi iman adalah kepercayaan kita pada Tuhan dalam menghadapi realita. Kalau kita percaya, pikiran kita akan terbuka, kebuka. Ketika pikiran terbuka, maka otomatis kita mampu berpikir, melihat bagaimana jalan Tuhan akan membuka apa-apa yang harus kita kerjakan. Lalu apa yang kita pikir, yang kita percaya itu kita lakukan. Nah, pikiran kita merubah perilaku kita, tindakan kita.
Nah, pikiran dan perilaku itu akan membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan membentuk habit atau karakter. Dan karakter itu yang menentukan masa depan. Jadi artinya apa saudara? Beriman kepada Tuhan, mempercayai kepada Tuhan dalam menghadapi realita. Iman itu membawa kita kepada masa depan. Apa yang kita pikirkan menghasilkan apa yang kita lakukan. Apa yang kita pikirkan dan lakukan membentuk habit kita, karakter kita untuk membentuk masa depan kita. Bukankah masa depan itu dibentuk karena karakter kita? Amin. Orang pintar bisa belajar, tapi karakter itu dibentuk. Saya ulangi, saudara, siapa yang punya usaha? Saudara lebih milih orang pintar tapi gak jujur yang kerja pada saudara, atau orang yang gak pintar tapi jujur? Kalau bisa pintar sama jujur, Pak. Itu lewat Bapak. Saudara, orang yang gak pintar itu masih kita bisa ajarin, betul kan ya? Tapi orang jujur, karakter itu dibentuk. Sudah gak bisa langsung ajarin tiba-tiba langsung berubah, sudah bisa. Pembentukan. Karena dari pola pikir yang berubah, perilaku berubah, dilakukan terus itu membentuk karakter. Karena itu saudara, boleh kita pintar, boleh kita bagi anak-anak yang sekolah, boleh kita pintar juara sebagainya. Tetapi yang terpenting juga adalah karakter kita. Di dunia ini ya banyak orang pintar. Bukankah ini lagi? Bukankah Jan Pitsus kan pintar juga kan? Pintar kan? Pintar lah. Kalau nggak mungkin bintang 3. Tapi karakter. Banyak orang pintar bisa naik ke atas, tapi karakter itu yang membuat kita tetap bertahan di atas. Betul kan? Kepintaran bisa membawa promosi, tetapi karakter yang mempertahankan kita dalam posisi promosi. Amin, Bapak Ibu. Nah, inilah yang sama-sama kita harus belajar. Iman kepada Tuhan itu akan membentuk kepercayaan kita pada Tuhan, membentuk pola pikir, mengubah perilaku kita mengubah karakter kita akan mengubah masa depan kita. Karena itu iman itu adalah fondasi daripada kehidupan. Iman dulu. Kalau sudah punya iman, maka pikiran sudah akan berubah, perilaku sudah akan berubah. Kalau perilaku berubah, maka nanti karakter sudah bisa berubah. Dan karakter itu yang menuntun kita di masa depan. Masa depan baik atau tidak, kadang ditentukan oleh karakter kita. Zaman Gen Z sekarang ini Bapak Ibu, kalau sudah perhatikan, orang tuh gak tahan banting. Kerja, diomelin bosnya keluar. Masuk lagi, diomelin bosnya keluar. Terus coba perhatiin, zaman sekarang ya, Gen Z itu ya, zaman milenial sekarang itu, anak-anak muda itu gak tahan pada kerja. Keluar masuk. Kenapa? Gak terbiasa dalam bentuk perjuangan. Beda kan zaman kita ya. Zaman sekarang kan kalau mau janjian tuh bisa WA atau yuk ketemu di sini gitu kan. Ketemu di kafe ini kita ngobrol gitu. Tapi zaman kita waktu masih kecil, Bapak Ibu yang seangkatan atau lebih senior saya, kita nggak perlu pakai telepon. Waktu itu belum ada telepon, nggak ada WA, kita bisa janjian ketemu. Betul kan ya? Kita datang ke rumah teman kita sambil goes sepeda gitu, panggil Wahyu gitu kan. Gitu kan, bisa ketemu. Terus kita nggak tahu jam 3, jam 4 tuh kita udah posisi ketemu di lapangan gitu kan, tanpa ada janjian. Benar nggak Bapak Ibu? Jam 6 udah suruh pulang. Kalau balik pulang dicari orang tua kita sambil bawa goceng. Ayo pulang. Begitu kan zaman kita. Makanya orang-orang zaman kita kerja fake. Kenapa? Udah terbentuk karakternya. Tapi zaman sekarang dikit-dikit anak kita rewel, kita kasih handphone. Anak kita nangis, kasih handphone. Anak kita ngerengek-rengek, kita gak kasih YouTube. Semua dimudahkan. Ketika semua mudah ketemu dengan dunia kerja, realita kenyataan yang penuh dengan persaingan, penuh dengan perjuangan, gak tahan keluar, pakainya jadi Gojek. Betul kan? Jadi Gojek kenapa? Gojek kan suka-sukanya, mau kerja, kalau enggak. Kan begitu kan? Kerja dapat duit, buka aplikasi dapat duit, kalau enggak buka aplikasi enggak dapat duit. Enak kok? Begitu kan Bapak Ibu? Nah inilah karakter itu yang merubah masa depan kita. Karakter itu dibentuk dari pola pikir, pola perilaku,
pola pikir, pola perilaku itu terbentuk kalau kita punya iman, percaya kepada Tuhan dalam menghadapi realita. Jadi iman itu fondasi. Saudara bangun gereja ini bagus, nggak ada fondasi, roboh. Saudara kalau membangun building yang dimulai dulu yang dibangun apa? Tembok, atap. Yang dibangun pertama itu fondasi. Fondasi dibangun. Saudara punya rancangan masa depan bangunan saudara kayak apa? Kalau saudara pengen punya bangunan 3 lantai, saudara pasti akan membangun fondasi lebih kuat, lebih dalam. Betul kan ya? Semakin saudara pengen tinggi bangunan saudara, semakin dalam fondasi saudara. Kalau fondasi sudah terbentuk, baru bikin building-buildingnya. Buildingnya nggak ada kalau nggak ada fondasi. Fondasi kelihatan nggak? Fondasi nggak kelihatan. Iman tuh nggak kelihatan. Tapi itu yang menjadi dasar bangunan depan kita. Fondasi itu menentukan building kita, masa depan kita. Iman itu menentukan masa depan kita. Kalau kita percaya, perilaku kita berubah, cara berpikir kita berubah, karakter kita berubah, dan itu membawa pada masa depan yang baik. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat di dalam janda daripada Nabi ini. Janda Nabi ini menghadapi kesulitan dan dia mempunyai iman. Mereka memiliki iman yang diwariskan oleh almarhum suaminya. Dengan iman itu terjadi perubahan, terjadi mujizat, dan itu membawa berkat pada kehidupan mereka. Nah, iman seperti apa? Iman seperti apa yang mendatangkan berkat? Iman seperti apa yang mendatangkan mujizat? Kita belajar dari janda ini. Bapak-bapak mau belajar dari janda? Ragu-ragu. Ibu-ibu, gak apa-apa belajar sama janda? Bukan janda kembang ya, Bapak Ibu. Iman seperti apa yang mendatangkan berkat mujizat? Pertama, iman yang setia. Tadi kita membaca di ayat pertama. Salah seorang dari istri para nabi itu mengadukan halnya kepada Isa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Yang pertama, kita bisa belajar iman seperti apa yang bisa mendatangkan berkat atau mujizat dalam kehidupan kita dalam situasi saat ini. Pertama, iman yang setia. Keluarga ini adalah keluarga yang setia imannya kepada Tuhan. Itu bisa dilihat dari suaminya itu setia menjadi nabi, mengikut Tuhan sampai pada matinya. Dan itu yang disampaikan oleh janda kepada bosnya Elisa. Kamu tahu kan, suamiku tuh melayani Tuhan sampai dia dipanggil Tuhan. Dia setia. Nah, iman yang membawa berkat adalah iman yang setia. Katakan setia. Setia. Banyak orang bisa memulai, tetapi belum tentu bisa mengakhiri. Saudara, memulai itu bagus, tetapi mengakhiri itu lebih baik. Saya ulangi ya, memulai sesuatu itu bagus, start itu menentukan bagus. Tetapi jangan lupa, sampai kita mengakhirnya itu yang lebih baik. Banyak orang Kristen mulai dengan baik, terima Tuhan, berkorban-korban, melayani sebagainya. Tapi ketika menghadapi ujian, ada cobaan, ya terlilit utang, belum bayar mampu melihat anak sebagainya. Akhirnya, Tuhan, aku sudah melayani, tapi kok sulit hidup saya. Akhirnya berhenti di tengah jalan. Banyak orang bisa tidak sampai finish, cuma berhenti di tengah jalan. Kenapa? Gak tahan namanya dengan kesulitan. Sudah, ini pelajaran yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Daud itu menggambarkan kehidupan kita seperti domba. Betul kan ya? Yesus sebagai gembala. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Nanti kalau Tuhan gembala kita gak akan kekurangan. Ia membaringkan aku pada rumput hijau. Dia memimpin aku pada air tenang. Jadi Tuhan itu kalau nuntut kita, sedang memimpin kita, tujuannya adalah pada rumput hijau. Tujuannya adalah air yang tenang. Contoh sama ketika saya dari Gading Serpong, saya ke sini ke Tomang Baru. Ini Villa Tomang Baru kan ya? Nah, ketika saya jalan, Tuhan tuh menuntun saya ya sebagai gembala untuk menuju tujuan saya itu adalah Villa Tomang Baru. Saya sudah nyampe belum? Belum.
ketika saya berangkat? Belum. Nah, tujuan saya adalah Villa Taman Baru. Sama. Tuhan menuntun kita sebagai gembala, kita sebagai domba, tuntunannya adalah kepada rumput hijau, ke air tenang, artinya itu berkat. Itu kelimpahan daripada Tuhan. Tetapi untuk menuju ke sana harus melewati proses jalan. Jadi harus melewati proses jalan, keluar dari Serpong, ya masuk ke Cikoko, masuk lagi ke daerah Pasar Lama, masuk lagi ke Muhammad Toha atau Pasar Baru, masuk lagi terus sampai ke arah sini. Itu namanya proses. Nah, ketika proses perjalanan itulah, sekalipun aku berjalan dalam. Jadi tujuan kita memang ke Villa Taman Baru, tujuan kita memang berkat Tuhan, air yang tenang pada rumput hijau. Tetapi untuk kesananya melewati namanya lembah kekelaman. Sama, tujuan kita nanti ke surga. Tetapi untuk sampai ke surga kita namanya melewati perjalanan di dunia ini, melewati lembah kelam. Kita mengalami krisis, kita mengalami situasi tak baik dan sebagainya. Tetapi itu harus dilewati. Kalau itu nggak dilewati, kita nggak akan sampai ke tujuan kita. Amin, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen nggak tahan lagi Pak Pendeta. Udah, saya udah capek, saya nggak mau layan lagi. Tuhan nggak tolong saya. Bukannya Tuhan nggak tolong kita, Dia mengizinkan kita melewati lembah kelam karena itu perjalanannya kita. Tetapi yang pasti gada dan topannya kita. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ini kadang kita nggak mau menyadari. Kita pengen langsung nyampe. Tuhan, ketika sudah diterima Tuhan Yesus, Tuhan sudah langsung tiba-tiba angkat sudah ke surga. Ketika sudah terima Tuhan Yesus, sudah dibaptis, tidak serta-merta setelah sudah dibaptis, Tuhan langsung angkat sudah ke surga. Enggak. Tapi sudah harus hidup di dunia ini. 40 tahun lagi, 30 tahun lagi, 20 tahun lagi, sesuai dengan umur kita. Kita mengalami namanya struggle, kita mengalami penderitaan, kita mengalami senang, kita mengalami susah, kita selewati. Amin, Bapak Ibu. Jadi jangan kita langsung bermimpi langsung ke surga. No. Jalan ke surga itu harus melewati dunia. Kalau ya, jalan kita ke surga harus melewati kehidupan kita di dunia. Kalau sudah gak lewati kehidupan dunia, sudah gak akan nyampe ke surga. Amin, Bapak Ibu. Keluarga ini adalah keluarga yang setia dalam iman kepada Tuhan. Kesetiaan imannya itu bisa dilihat begini. Pertama, hidup takut akan Tuhan. Dikatakan, engkau tahu bahwa suamiku itu hidup takut akan Tuhan. Saudara, apa yang dimaksud dengan hidup takut akan Tuhan? Hidup takut akan Tuhan itu artinya hormat. Katakan hormat. Hormat. Jadi hidup hormat kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan yang tepat. Orang yang punya iman yang setia, hidupnya dia takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu artinya apa? Dia hormat pada Tuhan. Bisa ditunjukkan apa? Ketika ada masalah, dia datang kepada Tuhan yang tepat melalui hambanya. Ingat, ketika kita menghadapi masalah, mungkin kita nggak tahan, nggak kuat. Saudara harus datang kepada pribadi yang tepat. Jangan pribadi yang salah. Pribadi yang tepat itu mampu untuk menolong saudara, yaitu Tuhan. Dan Tuhan itu bisa diwakilkan melalui hambanya. Banyak orang punya masalah, nggak cari Tuhan, tapi cari temannya. Dia sampaikan keluh kesahnya kepada temannya. Ya, temannya nggak nolong. Kalau nggak nolong, tambah justru apa yang menjadi keluh kesahnya disampaikan pada yang lain. Akhirnya jadilah gosip, digosok makin sip. Gitu kan. Banyak kita nih. Kemarin saya lagi menangani ada masalah antar klien Tuhan. Dia salah sangka. Dia enggak, saya tahu, tapi saya tipe gembala yang tidak intervensi. Saya tipe penggembala saya bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa. Saya nggak mau intervensi. Kalau kamu nggak mau buka diri, dia kalau nggak datang pada saya, Pak, saya ada masalah gini, saya nggak akan masuk. Tapi kalau dia datang, saya akan masuk. Saya udah tahu dia nutup diri, nggak mau ngomong sama saya, nggak mau konsultasi sama saya, nggak mau minta saya untuk masuk. Akhirnya saya tahu dari pihak yang lain, gitu kan, saya lihat situasinya. Nah, yang ini yang nggak mau datang saya ngomong sama yang lain, ngomong pada si A, ngomong si B, apa yang terjadi? Masalahnya itu pada kemana-mana jadi.
Ingat berarti baik-baik, masa itu gak boleh harus kemana-mana, harus cepat di lokalisir dan harus diselesaikan. Kayak minyak tumpah ke pantai, ke air laut ya, itu langsung dilokalisir, jangan sampai nyebar kemana-mana. Nah ini yang terjadi, akhirnya dia ngomong sama sana ngomong sama sini, akhirnya masalah dia dan kemana-mana, dan itu mempermalukan dirinya sendiri. Nah saudara, iman yang setia ketika menghadapi masalah, maka dia datang pada Tuhan yang tepat, dan Tuhan yang tepat itu bisa diwakilkan oleh hambanya. Jadi kalau jemaat nanti ada problem masalah, ya nggak salah saudara ngobrol, konseling, atau curhat pada gembala. Ini bukan saya kasih pekerjaan banyak sama Pak Gembala. Memang tugasnya gembala namanya merawat. Tugasnya gembala merawat, menyembuhkan, memelihara, itu tugasnya gembala. Kalau gembala saudara ada sakit, dia datang pada gembala supaya dirawat, disembuhkan. Betul kan Bapak Ibu? Jangan suka-suka. Ini saya promosi Pak Iso. Jangan suka-suka. Jadi ada masalah lebih baik kepada gembala. Kenapa? Gembala itu bukannya satu kali membantu bersama Tuhan. Oke kan? Daripada saudara ngomong sama teman saudara, belum tentu dia buka solusi atau cari solusi, tapi bisa jadi dibubuhin ngomong sama yang lain, artinya melebar kemana-mana. Itu loh, nggak bisa bayar kontrakan. Tapi dia kalau pelayanan itu belum rajin, tapi nggak bisa bayar kontrakan. Ngomong Tuhan berkati Tuhan lagi, tapi dia nggak bisa. Gosipnya udah kemana-mana. Amin Bapak Ibu. Jadi hidup iman yang setia adalah iman yang takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Dia datang kepada Allah yang tepat melalui hambanya. Lalu iman yang setia adalah iman yang setianya sampai pada akhir. Bukan bagaimana memulai iman, tetapi yang terpenting bagaimana kita bisa menyelesaikan iman kita. Paulus mengatakan, aku berlari-lari menuju pada garis akhir dengan apa? Mempertahankan apa? Iman. Saudara, gak masalah sudah memulai sesuatu, sudah bagus mulai sekarang, bagus, oke. Tetapi ingat, endingnya itu yang penting. Amin. Gak banyak bisa menyelesaikan pada akhir, berhenti di tengah jalan. Lari maraton, hidup kita seperti lari maraton. Kita udah capek tengah jalan, udah berhenti. Padahal yang terpenting adalah finish. Amin Bapak Ibu. Katakan finish. Finish. Yang penting itu finish iman kita. Banyak kita temukan pada waktu mudanya melayani Tuhan, pada waktu tuanya meninggalkan Tuhan. Saudara, iman itu harus dijaga, iman itu dijaga, dipertahankan sampai pada akhirnya. Suatu ketika ada seorang yang konseling ke saya, gitu kan. Dia ada masalah sama pasangannya. Lalu jadi si lakinya ini udah main perempuan, ceritanya begitu, main perempuan. Lalu istrinya cerita sama istri saya, karena kita harus satu paket. Kalau saya berhadapan dengan cewek, saya harus ngajak istri saya supaya jaga, saling menjaga. Ya, saya dijaga, dianya juga dijaga. Lalu dia cerita, udah biarin rasain, ya, biar dia nanti biar nanti anak-anaknya tahu. Siapa tahu dia pas sama si cewek itu mati di dekapan bebek gombelnya, biar anak-anaknya tahu, saking keselnya. Padahal udah Kristen lama. Nah, problemnya adalah gini, kita mampu bisa memulainya dengan baik, tetapi harus kita ingat, reminder lagi kepada kita harus tetap melakukannya sampai pada akhirnya dengan baik. Jangan berhenti di tengah jalan. Saudara, kalau sudah pergi ke Surabaya lewat jalan darat, jangan berhenti cuma sampai di Semarang doang, karena saudara tujuannya adalah Surabaya. Semarang boleh transit, tapi harus melanjutkan perjalanan sampai ke Surabaya, karena tujuan sudah ada Surabaya. Tujuan kita adalah mahkota kehidupan. Amin. Bertahan sampai akhir. Jadi iman yang setia adalah iman yang bertahan sampai pada akhir. Jangan menyerah. Iman yang setia adalah iman yang diwariskan pada keluarga. Perhatikan. Iman yang setia itu diwariskan pada keluarga. Pak, emang bisa iman diwariskan? Bisa. Artinya apa? Keteladanan iman saudara tularkan pada pasangan saudara sama anak-anak saudara. Si Nabi ini kan udah mati kan, Bapak Ibu?
tetapi imannya istrinya tetap setia. Akhirnya yang terjadi adalah pertolongan Tuhan. Minyak yang dituangkan tidak pernah habis sampai buli-bulinya nggak ada lagi. Artinya apa Bapak Ibu? Iman itu bisa ditularkan kepada keluarga kita. Jangan sampai cuma kita diberkati, tetapi anak-anak kita nggak diberkati. Saya menemukan banyak juga ketika datang ke gereja, orang tua kadang datang sendiri, nggak bawa anaknya. Anaknya tidur bangun siang. Kita karena mungkin ntar dibangunin nanti dia ngamuk, udah biarin aja, kita tinggal kita ke gereja. Salah, saudara. Amin. Saudara membawa anak-anak saudara juga datang ke gereja. Pak, jam ibadahnya beda, ya udah. Kalau jam ibadahnya beda, ya. Misalkan anak sekolah minggu ibadah sama sekali, kalau di tempat kami anak sama sekali bareng-bareng, datang bareng. Kenapa? Kita harus mewariskan legasi kita, warisan kita tuh ada iman. Saudara mewarisi anak saudara dengan uang saudara bisa habis. Saudara warisin anak saudara dengan harta warisan itu bisa habis. Bahkan bisa berantem gara-gara warisan. Betul kan ya? Zaman sekarang tuh orang tua masih hidup, ditagi-tagi warisan, direbutin warisan, bisa berantem. Tapi kalau saudara wariskan iman itu gak akan habis. Akan dibawa oleh anak saudara sampai pada generasi berikutnya. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan cuma mewariskan pendidikan, oke itu bagus, mewariskan harta boleh, tetapi jangan lupa mewariskan iman. Karena kalau sudah mewariskan harta itu bisa habis, tetapi kalau iman tetap. Iman yang setia pada Tuhan memampukan kita untuk melewati setiap kesulitan sampai mujizat dinyatakan. Abdi ini, si Abdi ini punya iman, dia datang pada Elisa. Ketika dia sulit, dia datang pada Elisa. Dia hormat pada Tuhan. Dia tidak cari yang lain, tapi cari Tuhan melalui imannya. Dari sinilah kita ketahui dia sama anak-anaknya punya iman, dan iman itu yang diwariskan oleh almarhum suaminya. Kenapa? Yang dicari Elisa, bukan bapak yang lain. Ketika dia datang pada Elisa, ini terjadi ada mujizat. Elisa bilang, oke, apa yang ada padamu? Gitu kan. Nah ini kita masuk ke poin 2. Pertama, iman yang setia. Yang kedua, iman yang taat. Iman seperti apa yang dimiliki oleh si Abdi? Iman yang taat, ayat 2-7. Dia sedang kesulitan apa saudara? Dia membutuhkan apa? Uang. Betul kan ya? Dia membutuhkan uang karena dia sedang diuber-uber sama debt collector. Jadi yang dibutuhkan oleh keluarga almarhum Abdi Allah itu adalah uang. Tetapi solusinya Elisa adalah bullying. Coba kalian baik-baik ya. Dia datang, Pak Isa, gawat nih, anak saya mau diambil sama mata elang, mau dijadikan budak gitu kan. Tolong gitu. Kayak saya nggak bisa bayar utang. Jadi yang dibutuhkan isi Abdi itu apa? Duit untuk bayar utang. Tetapi Elisa bilang apa? Apa yang ada padamu? Cuma dikit. Oke, kamu kumpulin guli-guli tetanggamu. Pinjam. Elisa tidak kasih duit. Jawaban Tuhan kadang tidak seperti apa yang kita doakan. Tuhan bisa menjawab dalam bentuk yang lain. Kita minta uang, Tuhan kontrakanku mau habis, tolong Tuhan, tolong supaya aku bisa bayar kontrakan. Kita kan perlu duit toh. Tetapi jawaban Tuhan bisa lain. Jawaban Tuhan, oke, kamu datang ke si A, minta kerjaan. Ketika dia kasih kerjaan, kamu akan dapat uang. Dan kalau dapat uang, kamu bisa bayar kontrakan. Dan kamu bisa hidup dari sisa gajimu. Saudara, kadang apa yang kita doakan, ya, Tuhan tidak jawab persis seperti apa yang kita mau. Wanita ini perlunya uang, tapi Elisa menjawabnya dengan bullying. Suatu yang tidak nyambung. Betul ya? Sesuatu yang tidak nyambung, tidak sesuai yang diharapkan. Mungkin kalau misalkan istri Nabi ini, dia bisa nih, Pak Elisa, saya butuhnya duit, bukan bully, bukan disuruh pinjem bully, bukan disuruh pinjem buyung-buyung, tapi saya perlunya uang sekarang, cash. Nah saudara, ketika Tuhan tidak menjawab seperti yang saudara doakan, itu tidak berarti Tuhan nggak menolong saudara. Dia menolong melalui bully itu, dan dia memberkati melalui bully itu.
Dia memberikan kelimpahan melalui bully itu. Jadi jangan kecewa. Jangan kecewa kalau doamu, saudara sudah berdoa, Tuhan saya minta rumah, tapi belum dijawab. Karena Tuhan mungkin nolong saudara melalui bisnis sudah diberkati. Saudara lakukan bisnis diberkati sehingga saudara bisa beli rumah. Amin Bapak Ibu. Bukan saudara tiba-tiba dari langit sudah diturunin uang gebukan seperti di berangkas itu loh. Diturun gebukan satu berangkas saudara masih ketiban dijual semua. Bentuknya mungkin Tuhan bilang gini, Tuhan aku belum bayar utang SPP, datang bekerja ibadah. Mungkin jawab itu, loh, mana aku betulnya bayar SPP, tapi kalau disuruh gereja, siapa tahu di gereja sudah ketemu sama partner, di situ sudah ada joinan usaha apa, itu bisa buat bayar SPP. Amin Bapak Ibu. Nah sama, abdi ini peluang, tetapi jawabannya lain. Kalau abdi ini nggak taat, maka gak akan diajak pujian. Mungkin dia bilang gini, Pak Elisa ini bohong nih. Saya minta uang, butuh uang, disuruh pinjem bully. Dia mungkin bisa nggak taat, dia bisa mengalihkan ke Elisa yang lain, tanda kutip orang lain. Pinjem dong. Belum tentu ketika dia datang ke situ masalahnya jadi selesai. Bisa jadi terjerumus lagi utang dan sebagainya. Betul ya Bapak Ibu ya. Tetapi Elisa bilang apa? Pinjem bully-bully yang lain. Dan imannya istri Abdi itu apa? Dia taat. Dia nggak banyak protes. Dia datang ke tetangga ketok ini, Bu Joko punya es, oh bukan gitu, itu iklan. Bu Joko punya buli, nganggur, kosong, gayung atau apa, ember dan sebagainya. Ada yang kosong, saya pinjam. Lalu dia kering, Pak Bayu, itu ada nggak apa tempat kosong? Ada itu ember, itu galon, gitu. Oke, pinjam. Dikumpulin lah. Satu ruang tamu ditaruh buli-bulinya. Akhirnya Pak terus bilang, Elisa bilang, tuangin minyak itu pada buli-buli itu, dituangin. Ya. Jadi si istri Abdi itu tuangin, pada nanya, nak ambil dulu ya, tuangin. Udah penuh, angkat. Gitu. Yang lain, tuangin. Yang lain, angkat. Yang lain udah penuh, lain. Sampai di pelangkah, ada lagi satu lagi, udah habis mah, baru minyak itu berhenti. Lalu dia datang pada Elisa, minyak sekarang udah banyak. Oke, jual minyak itu. Sekarang karena pertamax lagi naik, BBM lagi naik, jual itu, ya. Bayar utangmu, hiduplah dari kelebihannya. Wow, amin, Bapak Ibu. Bukan mau utangnya lunas, hidup dari kelebihan. Intinya Pak, iman yang taat. Kalau dia protes, tidak lakuin, tidak akan terjadi pujian. Amin Bapak Ibu. Iman yang taat itu apa? Iman yang disertai dengan perbuatan. Jangan ngomong iman doang, jangan belajar tentang iman doang, tetapi dilakuin. Amin. Ya, sudah bisa ngomong iman, belajar iman banyak, tetapi yang penting adalah sudah lakuin, berbuat. Kalau sudah berbuat, maka di situ ada mujizat. Yang kedua, iman yang taat itu apa? Iman yang taat, selain iman yang taat yang disertai dalam perbuatan, iman itu perlu namanya tindakan atau aktif. Bukan iman yang pasif. Saudara kalau saudara melayani, saudara bahasa roh, saudara menyembah itu pasif. Iman yang aktif adalah ketika saudara keluar dari gereja. Ketika saudara keluar, hidup sadari, iman itu yang aktif. Amin. Iman saudara ketika dalam satu ruangan berapa ini, ya sama-sama orang beriman, nggak terlalu kelihatan. Tetapi akan aktif itu ketika saudara bertemu dengan namanya ujian sesungguhnya di luar. Amin. Diaktifin, jangan pasif. Beriman ketika cuma hari Minggu, harus beriman Senin sampai Minggu. Amin Bapak Ibu. Beriman di kantor, beriman di usaha, sudah mungkin sambil jual pisang goreng gitu kan. Beriman, percaya, melalui dagangan saudara Tuhan berkati saudara. Amin. Bikin pisang goreng yang enak, pisang goreng yang lain daripada yang lain. Bikin promosi, gitu kan. Dikenalin. Kalau enak pasti dicari, kalau nggak enak pasti nggak dicari. Kan begitu, explore. Pisang goreng, kipas sudah biasa. Kipas goreng, pisang goreng, kipas sudah biasa. Pisang goreng apa? AC. Pisang goreng dingin gitu, siapa tahu. Saudara bisa pakai itu.
iman saudara harus aktif. Jangan pasif. Amin. Dengan firman juga kita aktif. Baca firman Tuhan juga aktif. Jangan pasif. Iman yang taat adalah iman yang dibuktikan. Katakan dibuktikan. Dibuktikan. Dan si Jan ini membuktikan dituang ini. Ketika gak dibuktiin, maka gak ada jadi apa-apa. Nah sama di kehidupan kita, iman itu perlu dibuktikan. Artinya apa? Iman itu harus sampai dirasain sama orang-orang sekitar kita. Kalau iman saudara gak sampai dirasakan oleh sekeliling saudara, iman itu gak ada buktinya. Amin Bapak Ibu. Amin. Saudara cuma iman percaya, tapi yang istri saudara, pasangan saudara gak rasain iman saudara, anak saudara gak rasain iman saudara, itu gak bisa dibuktikan. Iman saudara sampai harus dibuktikan. Ketika iman dibuktikan itu namanya taat. Ya. Tunjukkan padaku iman tanpa perbuatan. Aku tunjukkan padamu iman itu disertai perbuatan yang tulus. Amin Bapak Ibu. Abdi ini juga tunjukkan dengan perbuatan. Ketika ditunjukkan perbuatan, hasilnya berkelimpah. Iman yang setia itu mendatangkan mujizat. Iman yang taat itu mendatangkan berkat. Amin. Amin Bapak Ibu. Dua kata ini. Iman yang setia mendatangkan mujizat. Iman yang taat mendatangkan berkat. Amin. Saya percaya setiap kita semua di sini mengalami hal yang sama seperti situasi saat ini. Tetapi orang-orang yang beriman yang setia dan taat itulah mampu mendatangkan mujizat dan berkat. Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Mari kita responi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Tuhan Yesus, mari kita sama-sama merenungkan firman yang kita dengar pada hari ini. Kita sama-sama menyelidiki isi hati kita. Apa yang sudah alami pada hari-hari ini adalah sama seperti yang dialami oleh anak Tuhan yang lain. Situasi mungkin sedang tidak baik, ekonomi sedang tidak stabil. Tetapi percayalah, orang-orang yang memiliki iman yang setia, orang-orang yang memiliki ketatan setia, maka iman itu akan mendatangkan mujizat dan berkat. Baik, sahabat, kita semua bangkit berdiri sama-sama sambil membuka hati kita. Selidiki setiap iman kita masing-masing. Bukan bagaimana kita memulainya, tetapi bagaimana kita mau perjuangkan iman itu sampai pada akhir. Apapun kondisi yang kita alami pada hari ini, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Mungkin doamu tidak dijawab langsung, mungkin doamu akan tidak dijawab sesuai dengan yang saudara butuhkan. Tetapi Tuhan bisa memakai buli-buli untuk menjawab doa saudara, mengadakan mujizat bagi saudara, dan bahkan memberikan saudara berkat yang bukan hanya cukup, tetapi juga bisa berkelimpah. Jangan sangsi, jangan ragu, jangan kecewa ketika seolah-olah doa tidak dijawab, karena Tuhan sedang mengajarkan sesuatu dalam doa saudara. Ku pandang wajahmu dan berseru pertolonganmu. Yes. Peganglah tanganku. Jangan lepaskan. Mari kau yang percaya, Tuhan mau lagi berkatakan pada wajahmu dan berseru pertolongan.
daripadamu. Mereka datang kepada Tuhan yang tepat. Setelah di jemaat sendiri katakan kepada wajahnya. Ini yang menjadi doa mereka, Bapak. Mereka berseru mengharapkan pertolongan daripada-Mu. Tolonglah mereka, tolong kami. Situasi yang terjadi pada hari ini kadang membuat kami gentar, membuat kami takut. Tetapi kami punya iman yang setia, iman yang telah percaya. Dulu Kau tolong kami, hari ini Kau tolong kami, di masa depan Kau akan tolong kami. Mari kita letakkan tangan di dada ketika Kau membutuhkan pertolongan Tuhan. Bapak, setiap tangan kami yang kami tahu dada adalah tangan-tangan yang membutuhkan pertolongan daripada. Tolong hidup kami, Bapak. Kami percaya bahwa pertolongan kami datangnya daripada dan tepat pada waktunya. Biarlah Kau membangkitkan kepada kami iman yang setia, iman yang taat seperti iman dari janda Nabi ini. Ketika kami berdoa dan mungkin Kau menjawab tidak seperti apa yang kami doakan, kami mau belajar tetap percaya bahwa jawaban-Mu itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Jawaban-Mu itu selalu memberikan pertolongan yang terbaik dalam kehidupan kami. Apa yang kami pikirkan, kami doakan dengan cara kami. Mungkin Kau punya cara yang lebih baik, Kau punya cara yang berbeda. Ajarkan setiap kami semua, setiap anak-Mu. Kami melihat adalah sumber pertolongan daripada Tuhan, bukan bagaimana caranya. Ajarkan kami untuk kami boleh membuktikan iman kami, bukan pada hari Minggu, tetapi Senin sampai Minggu ketika kami di Tuhan. Biarlah iman itu boleh nyata, iman yang tetap setia dalam kondisi apapun, dengan keadaan apapun. Iman yang taat, walaupun belum dijawab, kami percaya iman itu yang menggerakkan Engkau mengadakan mujizat kami. Iman yang setia menggerakkan mujizat, iman yang taat akan menggerakkan berkat. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan memberkati setiap jemaat di tempat ini. Mereka menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya iman yang setia, orang-orang yang punya iman yang taat, dan kesetiaan mereka akan mendatangkan mujizat, ketaatan mereka akan mendatangkan berkat. Terima kasih Bapak, ucap syukur firman-Mu sudah kami terima dan kami akan aplikasikan, kami lakukan di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Yang diberkati sama-sama berkata amin. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Nya Bapak Doni Susanto. Tuhan Yesus berkati, kiranya Tuhan lebih memurapi lagi dan memakai Bapak di luar sana. Amin, haleluya. Sebelum kita berikan persembahan kepada Tuhan, kita akan mendengarkan nota jemaat kita 1 minggu ke depan. Silakan multimedia. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berikut warta gereja pada hari ini. Sunday Service 19 Juli 2026 akan dilakukan 2 kali ibadah pada pukul 8 pagi dan juga 5 sore dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusuf Kurnia STH. Ibadah Youth Next Gen akan dilakukan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam onsite di GSPDI Philadelphia Villa Tomombaru. Philadelphia Kids akan dilakukan setiap hari Minggu setelah ibadah pagi pada pukul 10:30 siang onsite di GSPDI Philadelphia Villa Tomombaru. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang rindu untuk melayani ibadah sekolah Minggu, dapat menghubungi Saudari Priscilla atau Saudari Dian. Sabtu 18 Juli 2026 akan dilakukan ibadah kaum wanita pada pukul 4 sampai dengan 6 sore onsite di GSPDI Philadelphia Villa Tomombaru. Untuk info lebih lanjut silakan menghubungi Ibu Nunu atau Ibu Pendeta Ferawati Wijaya. Doa terobosan akan dilakukan setiap hari Kamis pada pukul 7:30 malam
onsite di GSPDI Philadelphia Villa Baru. Bagi tim PPW yang akan melayani di hari Minggu, baik ibadah pagi maupun ibadah sore, diwajibkan untuk ikut doa terobosan ini ya. Bagi yang berhalangan hadir dapat menginformasikan kepada mentor atau bapak gembala. Fire of Worship akan dilakukan setiap hari Selasa pada pukul 10 sampai dengan 12 siang di GBI Menara Serpong. Pada tanggal 14 Juli 2026 akan diadakan ibadah ucapan syukur First Anniversary Fire of Worship pada pukul 10 sampai dengan 12 siang di GBI Menara Serpong dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tony Muli. Gemar membaca Alkitab akan dilakukan setiap hari. Satu hari kita akan membaca satu pasal. Yuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita baca Alkitab kita setiap hari ya. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Nuno atau Saudari Priscilla. Tim kebersihan minggu ini, Sabtu 18 Juli 2026 adalah Philadelphia Kids. Yang berulang tahun pada minggu ini, 6 Juli 2026 Ibu Hera Yuliani, 7 Juli 2026 Bapak Prayitno dan Bapak Kianto, 8 Juli 2026 Ibu Nuno, 9 Juli 2026 Bapak Rudi, 10 Juli 2026 Bapak Cuy, 11 Juli 2026 Bapak Cahyadi dan Saudara Hendra Gunawan. Kami, segenap keluarga besar GSPDI Philadelphia Villa Baru, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan sukacita, kesehatan, dan kelimpahan dalam setiap langkah hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. GSPDI Philadelphia akan mengadakan Family Gathering pada tahun 2027. Family Gathering ini akan dilakukan selama 3 hari 2 malam di Grand Busana Hotel and Resort Bogor. Biaya yang dibutuhkan untuk Family Gathering ini adalah Rp650.000 per pax. Sudah termasuk dengan transportasi dan akomodasi tempat menginap. Fasilitas yang akan didapatkan adalah 4 orang per kamar dengan kamar mandi, AC, water heater, kolam renang, dan juga tempat outdoor. Jadi, yuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita ikut dan merasakan lawan dalam Family Gathering ini. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dapat menghubungi Bapak Yogi. Dan untuk menabung, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dapat menghubungi Ibu Susi atau Ibu Rinja. Demikian warta gereja kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah kami minggu depan. Oke, terima kasih buat media. Ya, saya harapkan semua kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja kita ya. Oke, yang berulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saatnya kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Silakan Ibu Susi bantu di dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kembali Tuhan beribadah di tempat ini Tuhan, atas segala kebaikan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu ya Bapa. Tuhan, betapa besar kasih-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Saat pagi hari ini pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kalau kami tadi telah mendengarkan daripada sebagian firman-Mu ya Bapa, biarlah firman yang ditabur pada pagi hari ini Tuhan oleh hamba-Nya Pendeta Bapak Doni Susanto Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan, pengharapan yang baru Tuhan, menjadi rema dan kekuatan hidup kami Tuhan, menjadi kami daripada pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan, biarlah persembahan yang kami tabur boleh menjadi Tuhan berkat Tuhan, dan kerajaan Tuhan boleh diperluas lagi Tuhan di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Yang melayani silakan mempersiapkan diri. Mari kita siapkan berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Amin. Haleluya. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti
kasih buat pelayannya. Tadi mohon maaf ada sedikit trouble tadi di multimedia, ada konslet ya, yang sedikit terganggu. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya diberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan, iman yang mendatangkan berkat. Ya, saya rindu kita semua anak Tuhan pertahankan iman kita. Ya, di tengah situasi yang orang bilang kondisi lagi nggak baik, tapi kita belajar dari iman seorang ibu janda. Dan dia karena taat dan setia, maka tadi Pastor bilang apa? Iman yang setia mendatangkan mujizat. Iman yang taat mendatangkan berkah. Bilang kiri kanan, kamu mau nggak iman seperti itu? Bapak Ibu mau? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, sebelum kita akhiri ibadah yang pertama pagi hari ini, tadi saya lihat banyak yang ulang tahun ya minggu ini ya. Artinya banyak yang akan traktir kita hari ini. Yang ulang tahun boleh lambaikan tangan. Wow, banyak sekali ya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nanti begini, karena yang ulang tahun banyak ya Olin ya. Jam 10 ditraktir sama Pak Cuy, jam 12 sama Hendra, jam 3 Pak Prair, jam 5 Ibu dulu. Ada yang Panto jam 7. Panto jam ada Kianto ya? Mana Kianto? Kianto jam 7 malam. Di luar kami saya. Mari Bapak Ibu saya coba kita pakai berdiri. Yang berulang tahun, monggo maju ke depan. Ada hambanya Presiden Yakab ini kita. Oh haleluya, haleluya. Mari, kalau mau kita berlutut di depan. Ada Rudi lagi ya, ada Rudi lagi ya. Berarti Rudi dapat slot yang jam 9 malam ya. Boleh berlutut, memungkinkan berlutut, lututnya kuat. Kalau enggak boleh dulu. Pastor, mari kita ke depan. Mari kita arahkan tangan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan yang bisa hidup. Yes Lord. Kami percaya, kami berdoa bahwa setiap rekan-rekan ini yang pada hari ini atau minggu ini Tuhan menambahkan satu usia di kehidupannya. Kami percaya umur yang panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan jadikan lurus dan beruntung setiap kehidupannya. Tuhan jadikan berhasil dalam setiap apa yang dikerjakannya. Tuhan akan tambahkan dalam perpendarannya. Tuhan akan tambahkan dalam setiap lumbung-lumbungnya. Berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan
jagai kesehatan mereka. Tuhan tambahkan satu lagi usia dalam kehidupannya, maka ada berkat yang baru 1 tahun ke depan yang akan mereka nikmati di musim-musim yang akan datang. Tuhan menyertai hidup mereka di dalam Yesus. Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati usaha mereka, Tuhan berkati kehidupan keluarga mereka, Tuhan berkati kehidupan rumah tangga mereka, Tuhan memberkati anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Tuhan jadikan mereka menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, dan menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami berdoa kiranya Tuhan menutup bungkus mereka. Kami percaya Tuhan menjauhkan setiap orang-orang yang jahat, setiap orang-orang yang bermaksud jahat dalam kehidupan mereka. Tuhan menjauhkan dari setiap sakit penyakit, Tuhan menjauhkan dari setiap mara bahaya, Tuhan menjauhkan dari setiap kerugian, Tuhan menjauhkan dari setiap kebangkitan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menambahkan usia dalam kehidupan mereka. Tuhan akan menyertai di dalam setiap kehidupan mereka. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akhiri, kita akan terima berkat. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita sekali lagi. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua tentang ibuku dulu indah, dirtawan maju depan berdosa Engkau yang bertindak, Engkau yang bersamamu Bapa, yaitu padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau bentuk kami lebih lagi Tuhan, menjadi bejana-bejana yang indah Bapa, dan kami berbuah lebat ya Bapa. Dan Yesus, karena Engkau ada selalu bersama kami Bapa, dan kami percaya kami akan membawa iman kami terus-terus, iman kami yang bulat dan setia ini taat ya Tuhan, di hari Senin sampai dengan Minggu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mendoakan untuk Indonesia Bapa. Kau mau campur tangan apa yang terjadi dalam Indonesia Bapa. Kau pulihkan ekonomi kami, Kau pulihkan setiap iman-iman yang ada
memulihkan kehidupan rohani kami Bapa, dan terjadi Tuhan pemulihan setiap keluarga Bapa. Amin. Dan Tuhan Kau mulai memberkati dari Bapak Presiden sampai bawah Bapa. Biarlah Tuhan Kau berikan kebijaksanaan kepada setiap mereka Bapa, menjalani keputusan itu yang terbaik untuk rakyat Bapa. Tuhan, Engkau juga memberikan kepada setiap pemerintah yang ada Tuhan, memberikan keputusan Tuhan yang terbaik Bapa. Dengan ada Tuhan yang terzolimi oleh keadaan ini ya Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk gerejamu Bapa di tempat ini. Biarlah gerejamu ini Tuhan mempunyai banyak Tuhan kegiatan. Engkau berkati setiap kegiatan yang ada, mendatangkan pemulihan, juga mendatangkan jiwa-jiwa baru ya Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap rumah tangga yang ada. Engkau memulihkan para suami, Engkau memulihkan para istri, dan Engkau memulihkan anak-anak. Hubungan setiap keluarga Engkau pulihkan Bapa. Biar juga Engkau memulihkan pekerjaan kami, Engkau memulihkan sekolah kami, dan Engkau memulihkan Tuhan rohani kami. Dan Engkau juga melihat di antara kami ada yang sakit Bapak, Engkau jamah dan Engkau pulihkan dari ujung kepala sampai ujung kaki di dalam nama Tuhan Yesus. Bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau penuh dengan mujizat, dan kami percaya, kami setia dan kami taat, dan kami akan mendapatkan mujizat itu Bapa. Biarlah kami tetap teguh bersamamu Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Engkau akan memegang tangan kami, dan Engkau tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita sekali lagi, arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Kita percaya sebentar kita akan pulang, Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita berpisah, sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing, terima berkat double porsi dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus, berkat jasmani materi, terlebih berkat rohani, berkat supranatural, berkat kesehatan, umur panjang. Apa yang kita kerjakan Tuhan berhasil. Terima dan bawa pulang berkat yang dahsyat ini. 1 minggu ke depan, apa yang kita makan, minum, pakai Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan, Tuhan lebihkan. Bahkan Tuhan lalukan, Tuhan jauhkan kita dari segala macam mara bahaya, musibah, kecelakaan, sakit, penyakit, atau niat jahat orang tertentu. Tuhan halau itu dari hadapan kita, dan Tuhan kirim tiang api dan tiang awan, malaikat surga dengan pedang merapi, menjaga, melindungi kita, anak, rumah tangga, suami istri kita, mata pencarian kita, nafkah hidup kita. Tuhan berkati sepanjang minggu ini dalam satu nama yang heran, satu nama yang gaib, satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bawalah pulang berkat ini yang penuh sukacita, damai sejahtera selalu bersama dengan kita sampai Tuhan Yesus yang kedua kali mereceh, mengangkat, dan membawa kita kembali ke Yerusalem baru. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat di akhir ibadah kita, bersama-sama kita berkata,